sedikit penjelasan di bagian arkeologi ini. Oke, arkeologi itu melihat pembagian zaman berdasarkan hasil kebudayaan. Hasil kebudayaannya seperti apa? Hasil kebudayaan seperti apa? Yang pertama itu tentunya dari peninggalan. Nih. Lalu juga dari fosil, dari tulang belulang, lalu juga dari coretan-coretan, biasanya artefak. Nah, itu yang dapat dijadikan sumber dari sejarah. Ini ada pembagian zamannya, ada 5. Kita akan mulai lihat pembagiannya. Oke. Paleolitikum disebut juga dengan zaman batu tua. Perlu diketahui di zaman arkeologi ini dibagi menjadi 2, zaman batu dan juga zaman logam. Nah, di zaman batu akan ada 4 bagian batu, batu tua, batu muda, batu tengah, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Kita akan mulai dulu dari zaman batu tua. Jika kalian perhatikan, di zaman batu tua ini memang kalau di dalam geologinya itu ada di zaman Pleistosen. Jadi, batu tua ini zaman yang, kenapa disebut batu tua? Karena memang zaman batunya memang zaman batu awal. Dilihat dari alat-alatnya yang masih kasar, ada kapak genggam di sini, kapak genggam yang digunakan untuk memotong kayu, lalu juga ada kapak penetak digunakan untuk memotong tumbuh-tumbuhan, dan juga ada alat-alat dari batu yang lainnya untuk membantu mereka mencari makanan. Nah, cara mereka hidup yaitu dengan cara nomaden atau berpindah-pindah, dan melakukan yang namanya food gathering atau mencari makanan dengan cara berburu dan juga meramu. Nah, di sini ada jenis manusia purba yang sering kita dengar ketika kalian sekolah. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus, ada Homo wajakensis, manusia. Homo itu artinya manusia ya. Manusia wajakensis itu manusia besar dari wajak. Lalu ada Homo soloensis, manusia purba dari Solo, dan juga ada Meganthropus paleojavanicus. Megan itu artinya besar, tropus itu artinya purba, manusia purba. Paleo itu artinya dimaksudkan dengan dia hidup di zaman Paleolitikum. Javanicus yaitu Jawa. Jadi apabila digabungkan Meganthropus paleojavanicus itu artinya adalah manusia yang besar yang hidup di zaman Paleolitikum yang berasal dari Jawa karena ditemukannya ada di Jawa. Zaman yang kedua ada zaman Mesolitikum, disebut juga dengan zaman Batu Tengah, bisa dilihat ciri-cirinya. Ini merupakan perkembangan dari zaman Paleolitikum karena hidupnya sudah semi-sedenter atau semi-nomaden. Jadi kalau dibilang di Mesolitikum itu adalah masa setengah-setengahnya manusia purba. Maksudnya masa setengah-setengah itu kenapa? Karena mereka hidup di zaman yang semi, yang setengah gitu. Mereka melakukan perubahan dari zaman yang asalnya berpindah-pindah menjadi menetap, tapi masih berpindah juga gitu. Mereka menetapnya tidak dalam waktu yang lama. Lalu mereka melakukan food gathering tingkat lanjut. Nah, di food gathering tingkat lanjut itu mereka masih yang namanya berburu dan meramu, tapi mereka juga sudah mulai bercocok tanam, walaupun bercocok tanamnya masih secara kasar. Dan mereka biasanya melakukan metode slash and burn. Jadi mereka membakar menggunakan api, karena pada saat zaman ini juga ditemukan teknologi sederhana yang namanya api. Lalu bagaimana cara mereka mencari makanan dan juga bagaimana cara mereka melakukan cocok tanam, yaitu mereka menggunakan alat-alat yang digunakan setengah halus dan juga setengah kasar. Jadi nggak halus-halus banget, tapi juga nggak kasar-kasar banget. Di zaman Mesolitikum ini, manusia purbanya itu hidup di gua-gua yang biasanya dekat dengan sumber air. Gitu. Jenis manusianya di zaman Mesolitikum ada bangsa Melanesia. Nanti kita akan bahas di jenis manusia dan ras nenek moyang di Indonesia. Lalu di sini ada peninggalan-peninggalan dari Mesolitikum. Ada kapak batu, masih ada alat-alat dari tulang. Lalu ada Kokenmodinger. Kokenmodinger itu adalah sampah dapur dari kerang dan siput yang menggunung, yang ditinggalkan oleh manusia-manusia bangsa Melanesia. Selanjutnya juga ada Abricus roche. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jadi Abricus roche ini
adalah tulisan-tulisan yang ada di gua-gua. Para peneliti menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa Melanesia itu hidup di dalam gua. Tuh. Selanjutnya, ada zaman Neolitikum, disebut Batu Muda. Di zaman Batu Muda ini mereka sudah mulai semakin berkembang. Karena apa? Karena hidupnya mereka sudah sedenter, sudah mulai menetap. Dan juga mereka sudah melakukan food producing atau membuat makanan. Dari mana mereka sudah mulai bercocok tanam. Gitu. Karena mereka sudah menetap, mereka mulai bercocok tanam. Lalu juga alat sudah mulai halus dan rapi. Nah, dari mana sih kita tahu alatnya itu sudah halus dan rapi? Karena dilihat dari peninggalannya ada kapak persegi dan juga kapak lonjong. Nah, jenis manusia yang hidup di zaman Neolitikum ini adalah bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Oke, selanjutnya di sini ada zaman Megalitikum, disebut juga dengan zaman batu besar karena pada zaman Megalitikum ini para ahli menemukan banyaknya jenis-jenis atau peninggalan-peninggalan yang berukuran besar. Jadi jenis-jenis peninggalannya itu berasal dari batu dan berukuran besar. Jenis manusianya ternyata yang hidup di sini masih Proto-Melayu. Selain jenis manusianya, ternyata di zaman Megalitikum ini sudah ada kepercayaan dan tradisi religi di sini berkembang sangat amat pesat. Jadi di sini kenapa sih disebut tradisi religi berkembang pesat? Karena memang peninggalan-peninggalannya itu diduga digunakan untuk proses keagamaan, proses kepercayaan yang ada pada zaman itu. Contohnya domain itu digunakan untuk menyimpan sesajen. Terus juga menhir. Menhir itu diduga sebagai tugu pemuja arwah. Dan ada sarkofagus. Sarkofagus ini adalah peti. Sarkofagus itu adalah peti yang berbentuk palung dan atasnya ada penutupnya. Lalu ada pundan berundak. Pundan berundak itu ada bangunan sebagai pemujaan arwah yang bentuknya bertingkat. Ada juga waruga. Nah, waruga ini hampir sama dengan sarkofagus. Jadi dia itu peti, tapi bentuknya lebih kecil. Gitu. Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa di zaman pembagian ada zaman batu dan juga zaman logam. Setelah kita mengetahui zaman batunya, kita juga harus mengetahui zaman logam. Nah, zaman logam di sini disebut juga dengan zaman undagi, karena di sini juga mengalami perundagian. Perundagian itu merupakan keterampilan tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi di zaman logam ini, mereka sudah semakin pesat kehidupan manusianya, karena ada sistem sosial dan juga ada sistem pembagian kerja. Jadi ada beberapa sistem sosial, misalkan ada yang namanya golongan undagi. Golongan undagi itu adalah golongan pekerja yang golongan undagi ini merupakan golongan yang tertinggi. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan tentunya bukan berasal dari batu lagi, tapi berasal dari tembaga, perunggu, dan juga besi, karena zamannya juga zaman logam. Lalu ada jenis manusianya, ada Deutero Melayu atau Melayu muda. Untuk hasil-hasil dari logam, ini bisa dilihat ada bentuknya. Dilihat dari bentuknya aja itu udah berasal dari perunggu, tembaga, terus juga dari besi ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyimpan minuman, untuk perhiasan. Setelah kalian memperhatikan video mengenai pembagian zaman geologi dan arkeologi, mungkin kalian ada sedikit bingung bagaimana nanti ketika di ujian akhir sekolah biasanya ada nih penentuan, menurut Anda Azoikum itu termasuk pembagian yang mana, atau Paleolitikum itu termasuk pembagian zaman yang mana. Itu gampang aja didengarkan. Kata kuncinya adalah jika pembagian berdasarkan geologi, biasanya belakangnya itu menggunakan kata zoikum. Itu geologi, zoikum.
dari Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Nah, itu belakangnya semua zoikum. Sedangkan kalau arkeologi biasanya kata belakang itu menggunakan kata litikum. Tadi seperti yang diperhatikan Paleolitikum, ada juga Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Setelah kalian memasuki materi pengertian praaksara dan juga pembagian masa praaksara berdasarkan geologi dan arkeologi, materi selanjutnya adalah mengenai hasil dan kebudayaan. Materi hasil dan kebudayaan akan saya berikan di video yang berbeda. Jadi kita tutup saja untuk pertemuan kali ini. Semoga dengan materi yang saya berikan mengenai pengertian praaksara dan pembagian zaman masa praaksara tidak membuat kalian semakin pusing di pelajaran sejarah Indonesia, dan semoga selalu bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sekian, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.